Oke teman-teman, saya Bagus dari Goodman Auto Care. Hari ini aku mau coba buat replacement atau penggantian injektor di sebuah Mio M3. Motor ini sebelumnya sudah dilakukan pergantian piston dengan ukuran 55 mm. Lalu untuk noken as dilakukan juga penggantian menggunakan BRT T1. Lalu dilakukan juga porting polish. Dan juga beberapa modifikasi kecil lainnya, terutama di bagian CVT, rumah roller, terus untuk kampas ganda dan juga per ganda. Full CVT kita juga upgrade. Untuk roller kita pakai katak 7 gram. Setelah beberapa hari pemakaian, kita rasa untuk suplai bahan bakarnya itu kurang, karena setelah pemakaian kurang lebih jarak 5-10 km itu kita rasa ada bunyi ngelitik di mesinnya. Makanya ini saya lakukan untuk pergantian injektor. Yang orisinil Mio M3 ini memiliki 4 lubang. Setelah saya lihat-lihat di Google, saya baca-baca, untuk soketnya ini sama dengan Yamaha Aerox. Yamaha Aerox ini memiliki kapasitas input bahan bakar yang lebih besar. Dari fisik juga sudah terlihat untuk injektor Aerox ini memiliki 6 lubang. Boleh di zoom in ke sini. Nah, oke. Ini memiliki 6 lubang. Buat teman-teman yang memiliki Mio M3 atau mungkin X-Ride 125, itu bisa plug and play tanpa perlu pergantian soket. Untuk karakteristiknya atau cirinya ketika teman-teman akan membeli, ini kunciannya ada di atas. Ketika kunciannya ada di atas dan dekat dengan bagian pengunci soketnya, nah itu sudah pasti teman-teman yang memiliki Mio M3 itu langsung plug and play, tidak perlu mengganti soket injektornya begitu. Nah sekarang kita akan mulai, kita akan coba melakukan pergantian injektor. Teman-teman nggak perlu bongkar semua bagian bodinya, cukup bongkar bagian tutup mesin sebelah sininya saja dan buka baut. Ini baut 10, baut 10 sebelah sini tinggal dibuka. Nah, baut 10 ini tinggal dibuka, lalu teman-teman bisa cabut injektornya. Nah, jangan lupa juga untuk perhatikan bagian packingnya. Ini coba akan kita cabut bagian injektornya. Nah, ini kita akan lakukan pemasangan untuk injektor penggantinya, yaitu injektor Yamaha Aerox dengan langkah kalau tidak salah 57,5 untuk stroke-nya, dan untuk piston berdiameter 55 mm. Ini menggunakan piston FIM. Lalu diganti juga untuk boringnya, liner boringnya yang sebelumnya bawaannya itu diasil. Nah, kita ingat juga kalau diasil kan tidak bisa di oversize. Maka sebelumnya dilakukan pergantian untuk gelas boringnya. Untuk quarternya itu di diameter 55 mm sesuai dengan pistonnya. Lalu untuk liner luarnya kita pakai ukuran 59, karena jadi ukuran 59 ini ke depan kalau teman-teman mau upgrade lagi ke diameter 58 itu masih bisa di quarter. Nah, ini untuk diameter piston 55 mm itu kemarin dihitung cc-nya itu dapat 137 cc. Nah, ini kita akan coba ganti dulu injektornya dengan injektor Aerox. Ini pergantiannya cukup mudah, tidak perlu banyak kunci-kunci. Teman-teman tinggal pasang. Ini menggunakan kunci 10. Oke, ini sudah terpasang. Lalu ini kita bisa lihat untuk soket injektornya, ini kita tidak lakukan pergantian apa-apa, kita langsung pasang. Nah, teman-teman,
Untuk sekarang injektornya sudah terpasang dengan injektor baru Yamaha Aerox 155 cc. Ini bawaannya injektor Neo M3 dengan kapasitas 4 lubang. Ini bisa di zoom in. Nah, mohon maaf tadi video saat pemasangan bautnya ke skip. Ini ada beberapa konsumen detailing yang datang. Jadi ke skip dulu untuk pemasangan bautnya. Mungkin teman-teman juga udah paham dan mengerti gimana cara masang bautnya, hanya tinggal dikencengin aja. Nah, sekarang ini kita akan coba starter. Gimana sih kalau misalkan teman-teman ganti injektor tanpa merubah sensor TPS-nya, tanpa merubah ECU-nya, tidak mengganti ECU bawaannya, tetap pakai ECU asli. Apakah bisa menyala dan berfungsi? Coba kita tes. Tanpa pergantian apapun di sisi kelistrikan, pergantian injektor dapat dilakukan oleh teman-teman yang merasa mungkin sudah melakukan upgrade namun performanya kurang maksimal. Itu bisa dilakukan dengan pergantian injektor untuk langkah awal. Namun untuk lebih optimalnya, dengan budget yang cukup minim, itu bisa dilakukan juga untuk pergantian coil. Nanti mungkin setelah ini saya akan buat konten atau informasi mengenai bagaimana sih setelah diganti injektor itu juga diganti di sisi kelistrikannya, terutama untuk coil untuk mengoptimalkan pembakarannya. Nanti di next video. Untuk sekarang mungkin cukup dulu. Mudah-mudahan bisa menambah informasi teman-teman. Mudah-mudahan bisa juga bermanfaat buat teman-teman, dan pesan buat teman-teman yang lain juga saya harap kita bisa sharing di sini dan mulai kita belajar untuk memberikan konten yang setidaknya bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih. Saya Bagus dari Goodman Auto Care. Kalau ada teman-teman yang mau, kalau ada teman-teman yang mau repaint, mau detailing, atau cuma tune up, atau bahkan hanya ngobrol-ngobrol, boleh buat teman-teman yang ada di Bandung. Kita ada di Ruko Istana Pasti Regensi, CRA 27. Untuk workshop kita ada di Trikots Auto Spa. Trikots Auto Spa dan juga Goodman Auto Care itu sama-sama aja sih sebenarnya, cuman karena ini channel Goodman Auto Care, jadi channelnya itu sifatnya vlog. Nanti teman-teman boleh langsung merapat ke sini ke Trikots Auto Spa. Oke teman-teman, mungkin sementara itu dulu dari saya, dari Bagus, dan juga dari channel Goodman Auto Care. Bila berkenan atau mungkin merasa channel ini memberikan informasi dan manfaat, boleh di like, subscribe, atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, boleh ajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Terima kasih, saya Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.